Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Finda. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Indonesia untuk membahas soal Preparation Progression Test 4 yang sudah pernah kalian jawab. Are you ready? Yuk kita mulai saja. Oh ya, jangan lupa berdoa lalu bulatkan tekad dan niat untuk belajar. Don't forget, say basmalah and pray before study. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 31 hingga 35. Let's begin. Untuk soal yang nomor 31 ini berisi materi teks cerita fabel, yaitu menentukan penggambaran watak tokoh sesuai dengan kutipan yang sudah ada. Untuk menjawab soal nomor 31 ini, kita harus sudah paham dengan betul penggambaran tokoh melalui 4 cara, yaitu seperti yang ada dalam pilihan jawaban. Maka, untuk soal ini, mari kita lihat kutipannya. Perhatikan kutipan fabel berikut. Ah, kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna, bisa melompat kemana-mana. Kata katak pada semut. Jangan menghina katak. Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Berdasarkan kutipan ini, penggambaran watak tokoh dapat dilihat dari A. Percakapan dialog antar tokoh, B. Perilaku tokoh, C. Penceritaan pengarang, D. Penceritaan tokoh lain. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Percakapan atau dialog antar tokoh. Alasannya, dari kutipan teks cerita fabel itu, kita bisa mengetahui watak tokoh semut dari dialog yang tokoh lakukan. Oke, next. Jika ada bacaan yang panjang, maka kita harus membaca soal terlebih dahulu. Untuk soal nomor 32, tema yang tepat untuk cerita fabel di atas adalah A. Persahabatan, B. Kebaikan, C. Kejahatan, D. Ketulusan. Nah, untuk soal nomor 32 ini, yaitu menentukan tema yang sesuai dengan cerita fabel yang sudah disiapkan. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kalian harus membaca teks cerita secara keseluruhan terlebih dahulu, sehingga kalian dapat mengetahui tema ceritanya. Oke, mari kita baca bersama. Rubah dan kambing. Malam hari yang gelap adalah waktunya Rubah berjalan-jalan di sekitar hutan. Sayangnya malam itu Rubah terjatuh ke dalam sumur yang cukup dalam. Dia mencoba berbagai macam cara untuk keluar dari sumur seperti melompat, memanjat, dan meminta tolong. Sayang, usahanya tidak membuahkan hasil. Akhirnya, tidak ada pilihan lain bagi si Rubah. Mau tak mau, dia harus bermalam di dalam sumur tersebut. Keesokan paginya, seekor kambing yang tak sengaja lewat tertarik untuk menengok isi sumur. Sang kambing tampak terkejut karena dia melihat ada Rubah di dalam sumur. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, si kambing bertanya kepada Rubah, "Apa yang Anda lakukan di dalam sana, Tuan Rubah?" Rubah yang licik langsung mendapatkan ide setelah melihat ada kambing di atas sumur. Dia pun menjawab, "Saya turun ke bawah sumur untuk meminum air. Ini adalah air terbaik yang pernah saya rasakan sepanjang hidup saya. Jika Tuan kambing ingin mencobanya, silakan saja." Tanpa pikir panjang, si kambing langsung melompat ke dalam sumur dan meminum air sebanyak-banyaknya untuk melepaskan dahaganya sedari tadi. Setelah kenyang minum air, si kambing hendak keluar dari sumur. Namun, nasibnya sama seperti Rubah yang tak bisa keluar. Saat kambing mengalami kepanikan, sang Rubah menenangkannya dengan menawarkan sebuah solusi. "Tuan kambing, saya mempunyai ide. Bagaimana jika Anda berdiri dengan kaki belakang Anda? Setelah itu, saya akan naik di atas kepala Anda dan keluar. Dari atas sana, saya akan membantu mengeluarkan Anda." Kambing yang polos ini menyetujui penawaran dari Rubah. Akhirnya, Rubah licik ini bisa keluar dari sumur. Bukannya menolong si kambing, dia malah berkata, "Seandainya Anda cukup cerdas, Anda tidak akan pernah masuk ke suatu tempat tanpa memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara keluarnya." Ia pun melenggang pergi meninggalkan kambing dalam sumur.
Selalu berpikir dahulu sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ingat, waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, jawaban untuk soal nomor 32 ini yang paling tepat adalah C, kejahatan. Alasannya, karena dalam cerita Rubah dan Kambing menceritakan kejahatan si Rubah yang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Lanjut ke soal nomor 34 dan 35. Ini adalah mencari sebab konflik atau masalah dan akibat konflik atau masalah. Nah, ada konsep untuk menjawab soal tersebut. Karena pada bagian masalah atau konflik sebuah cerita, pasti ada 3 hal yang harus kita ketahui. Apa saja itu? Mari kita cari tahu. Bagian komplikasi, konflik, atau permasalahan. Yang pertama ada sebab konflik atau awal mula terjadinya konflik atau masalah terjadi. Biasanya hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa konflik terjadi dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian, yang kedua, puncak konflik atau klimaks, atau puncak dari masalah. Biasanya ditandai dengan keresahan, kemarahan, kebimbangan dari tokoh. Yang ketiga adalah akibat konflik atau efek setelah terjadinya masalah. Biasanya ditandai dengan pengakuan tokoh mengenai kesalahannya sehingga terjadi sebuah konflik. Setelah mengetahui konsepnya, yuk kita bahas soal nomor 33 ini. Penyebab konflik cerita fabel Rubah dan Kambing adalah A. Rubah terjatuh ke dalam sumur yang cukup dalam. B. Kambing terkejut menemukan Rubah berada di dalam sumur. C. Rubah meminta tolong kepada kambing. D. Rubah bermalam dalam sumur. Pada soal ini, yang harus kita tentukan adalah sebab atau awal mula terjadinya masalah yang ada pada teks cerita Rubah dan Kambing. Mari kita cari tahu sebab masalah, puncak, dan akibat dari masalah dalam cerita ini. Sebab masalah yang ada pada cerita ini adalah bertemunya kedua tokoh. Jika kedua tokoh tidak bertemu, maka tidak akan pernah terjadi konflik. Nah, sebab masalah ada pada kutipan ini adalah ada di sini. Untuk mengetahui puncak atau puncak masalahnya, kalian bisa lihat pada bagian koda yang berisi pesan moral. Ditunjukkan kepada tokoh siapa pesan moral itu, sehingga akan tahu perilaku tokoh yang menunjukkan puncak masalahnya. Pesan moral ini ditunjukkan kepada kambing, maka puncak konfliknya ada di sini. Dan terakhir, akibat dari konflik adalah ini. Kembali ke soal nomor 33, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Alasannya, sudah terlihat awal mula kedua tokoh tersebut memiliki konflik yaitu pada saat kambing menemukan Rubah di dalam sumur. Next, untuk soal nomor 34 ini yaitu akibat konflik cerita fabel Rubah dan Kambing adalah A. Rubah memiliki ide untuk keluar dari sumur. B. Rubah keluar dan meninggalkan kambing di dalam sumur. C. Kambing yang polos ini menyetujui penawaran dari Rubah. Akhirnya Rubah licik ini bisa keluar dari sumur. Atau D. Rubah mengatai kambing kurang cerdas. Maka jawabannya adalah C. Alasannya karena puncak konfliknya adalah kambing terkena tipu daya si Rubah, dan akibatnya kambing dengan kepolosannya itu menyetujui penawaran dari Rubah. Lagi-lagi ia tertipu karena tidak berpikir 2 kali sebelum menentukan sesuatu. Next, soal terakhir yaitu latar waktu saat kambing menolong Rubah yaitu A. Malam hari, B. Esok hari, C. Sore hari, D. Pagi hari. Mari kita lihat lagi teksnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 ini adalah D. Pagi hari.
Ada pengecoh jawaban yaitu B, esok hari, tetapi karena pada teks adalah keesokan paginya, maka jawaban yang paling tepat adalah pagi hari. Jawaban B, esok hari itu ambigu karena esok bisa berarti pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, bagaimana? Sudah memahami 5 soal yang baru saja kita bahas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan ini. Dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di Instagram atau email. Sampai jumpa di video pembahasan soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.